Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan diskusi tentang politik luar negeri Indonesia, dan kali ini kita akan diskusi di era Presiden Habibie. Nah, kenapa Presiden Habibie ini penting untuk kita bahas? Karena salah satunya dipengaruhi oleh orientasi politik luar negeri Indonesia yang di era Presiden Soeharto mengalami sebuah dinamika yang sangat kompleks. Di awalnya Presiden Soeharto sangat didukung oleh Barat, kemudian dikerdilkan oleh Barat karena situasi dan program politik internasional yang demikian drastis setelah Perang Dingin. Nah, di era Presiden Habibie ini Indonesia kembali mengalami masalah dengan Barat karena dianggap Indonesia tidak demokratis, tidak melakukan pemerintahan yang bersih, kemudian kurang pro terhadap ekonomi kapitalis, sehingga Presiden Habibie mengalami masalah yang sangat kompleks pada waktu itu. Sehingga upaya Presiden Habibie salah satunya adalah mengembalikan Indonesia menjadi negara yang demokratis. Nah, di sisi lain Presiden Habibie juga mengalami masalah karena semenjak Presiden Soeharto meninggalkan ASEAN, maka ASEAN juga mengalami kekosongan kepemimpinan, sehingga ASEAN mulai melakukan perubahan-perubahan internal, sehingga pasca Presiden Soeharto ASEAN cenderung orientasinya sangat dinamis. Nah, di era Presiden Habibie, salah satu poin penting di sini adalah Presiden Habibie memperbaiki birokrasi nasional, salah satunya termasuk dengan tata kelola politik luar negeri yang mengembalikan tata kelola politik luar negeri ke Kementerian Luar Negeri Indonesia yang sebelumnya sangat didominasi oleh peran kelompok militer. Nah, Presiden Habibie dengan langkah-langkah yang sangat brilian tersebut berusaha untuk mengembalikan posisi Indonesia menjadi negara yang demokratis. Salah satu poinnya adalah melakukan reformasi di bidang informasi dengan merancang beberapa undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Kebebasan Pers, sehingga masyarakat bebas untuk menyuarakan pendapatnya. Nah, ada poin penting yang disinggung di sini bahwa upaya Presiden Habibie untuk mengembalikan citra Indonesia di dunia internasional salah satunya adalah menjaga marwah demokrasi, salah satunya adalah kebebasan berpendapat. Sehingga bagi Presiden Habibie, kebebasan berpendapat bukanlah harus dihukum dan dimasukkan penjara, tetapi penjara hanya untuk mereka yang melakukan kriminal. Sedangkan mereka yang berbeda pendapat tidak harus atau tidak mesti harus dipenjara. Kebebasan pendapat adalah wajar di dalam demokrasi. Nah, di sisi lain, politik internasional juga mengalami perubahan yang sangat tajam karena arus demokrasi yang demikian tajam menjadikan Habibie juga kemudian dekat dengan kelompok-kelompok yang pada waktu itu pro kepada reformasi demokrasi. Salah satunya Anwar Ibrahim di Malaysia. Jadi Habibie sangat dekat dengan Anwar Ibrahim, tapi di sisi lain Habibie cenderung bermasalah ketika berhubungan dengan Singapura karena dianggap Singapura sering mengkritik Indonesia pada waktu itu, dan itu sangat janggal, sangat jarang terjadi di era Presiden Soeharto karena kepemimpinan Presiden Soeharto yang sangat dihormati di ASEAN, sehingga ada semacam perubahan posisi Indonesia di kawasan yang awalnya sangat dihormati, kemudian ada semacam suara-suara yang mengkritisi posisi Indonesia. Nah, salah satu statement yang sangat terkenal pada waktu itu adalah statement B.J. Habibie yang dimuat di dalam majalah Wall Street Journals, yang kemudian menjadi mungkin sekarang dianggap viral ya, karena menganggap Singapura itu bukan teman yang baik. Dengan statement itu sangat mengguncang politik kawasan karena dianggap sebagai sesama negara ASEAN ini tidak wajar mengomentari sesama negara ASEAN dengan statement seperti itu. Kemudian untuk mengembalikan posisi Indonesia yang dianggap
tidak transparan, kemudian sering melakukan pelanggaran hak asasi manusia, maka Timur Leste kemudian diberi opsi untuk merdeka atau bergabung dengan Indonesia, sehingga hasil referendum pada waktu itu Timur Leste memutuskan merdeka dari Indonesia, dan itu dianggap sebagian pihak sebagai kecelakaan sejarah karena dianggap Presiden Habibie melepaskan Timur Timur, tetapi Presiden Habibie memberi pandangan lain bahwa itu merupakan bagian dari solusi bagi Indonesia yang dianggap sangat anti penjajahan, tetapi kemudian melakukan invasi terhadap Timur Leste. Nah, kemudian Presiden Habibie yang dikenal Bapak Reformasi, bisa dikatakan demikian, tidak 100% atau tidak sepenuhnya diterima di dalam negeri. Meskipun secara internasional mendapat dukungan, tetapi di dalam politik dalam negeri kurang begitu dinamis, sehingga Presiden Habibie kemudian laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Tetapi di sisi lain ada pencapaian penting Presiden Habibie yang mengembalikan demokrasi, kehidupan demokrasi Indonesia yang kemudian menjadi milestone bagi kehidupan demokrasi presiden-presiden setelahnya. Sehingga apapun yang dilakukan Presiden Habibie bisa dikatakan menjadi sangat krusial, karena posisi Indonesia yang dianggap anti demokrasi ketika Presiden Soeharto menjadi negara yang demokratis, bahkan lambat sedikit demi sedikit ekonomi Indonesia semakin meningkat. Tapi kemudian sebagaimana saya sampaikan tadi, politik dalam negeri yang kurang mendukung posisi Presiden Habibie, kemudian terjadi transformasi kepemimpinan pasca pemilu pertama yang sangat demokratis setelah Presiden Soeharto, dan terpilihlah pada waktu itu presiden yang baru menggantikan Presiden Habibie, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid. Sehingga adanya transformasi ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat concern, sangat ingin memperbaiki keadaan, terutamanya demokrasi yang menjadi concern politik internasional pada waktu itu, sehingga upaya Presiden Habibie memberikan sebuah perubahan besar, baik transformasi dalam bidang pers, politik, demokrasi, dan sebagainya, memberi angin segar bagi Indonesia untuk diterima dalam komunitas internasional. Sehingga apa yang dilakukan Presiden Habibie kemudian menjadi transformasi penting politik luar negeri Indonesia dari era Soeharto yang sangat militeristik, kemudian sangat berorientasi ke barat, tetapi tersandung di tengah jalan karena perubahan politik internasional. Tetapi Presiden Habibie sangat tanggap dengan situasi itu, sehingga berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan tetap menjaga kedaulatan serta mengembalikan demokrasi Indonesia di level internasional. Dengan demikian, maka Presiden Habibie berhasil membawa Indonesia dari situasi yang sangat militeristik ke situasi yang sangat demokratis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.